Di sebuah desa nan asri, terletak di kaki gunung yang menjulang tinggi, dan dikelilingi hutan lebat yang penuh misteri, hiduplah seorang pemuda miskin bernama Jaka Anom. Gubuk bambu yang menjadi tempat tinggalnya berdiri dengan sederhana di tepi hutan, seakan menyatu dengan alam yang mengelilinginya. Di sana, ia menjalani hari-harinya seorang diri, menghadapi kesunyian yang menjadi sahabat sekaligus tantangan. Kehidupan Jaka Anom penuh dengan kesederhanaan. Ia menjalani berbagai pekerjaan serabutan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kadang-kadang, ia menyusuri rimbunnya hutan untuk mencari kayu bakar atau menapaki bahaya demi mendapatkan madu liar yang ia jual di pasar. Di waktu lain, ia mengayuh sampannya di danau, memancing ikan yang akan menjadi lauk sederhana di meja makannya. Semua itu ia lakukan dengan penuh ketekunan, meski hasilnya tak seberapa. Namun, nasib yang tak berpihak kepadanya membuat Jaka Anom sering menjadi bahan gunjingan dan sasaran pengucilan warga desa. Banyak yang memandang rendahnya, seolah kemiskinan dan kesendiriannya adalah suatu kutukan. Meski demikian, Jaka Anom tidak pernah membiarkan hinaan dan cemoohan meruntuhkan semangat hidupnya. Ia tetap tersenyum, meskipun hatinya terkadang perih. Dalam kesunyian malam yang hanya ditemani suara angin dan nyanyian jangkrik, Jaka Anom senantiasa meluangkan waktu untuk berdoa. Ia menyampaikan harapan dan keluhannya pada Sang Pencipta, dengan keyakinan bahwa hanya kepadanyalah tempat ia bersandar. Dalam keheningan, ia menemukan kekuatan untuk terus melangkah dan menerima hidup apa adanya, dengan lapang dada serta penuh kesabaran. Di bawah sinar mentari pagi yang menyusuri celah-celah daun di hutan, Jaka Anom tengah melangkah dengan penuh semangat. Dia bertekad untuk mendapatkan madu lebah liar yang berharga, hasil dari usaha keras yang sering kali menjadi satu-satunya harapan hidupnya. Langkah demi langkah, dia melintasi rimbunnya dedaunan hingga akhirnya tiba di depan sebuah pohon besar yang menjulang, dengan sarang lebah yang menggantung anggun di salah satu cabangnya. Tanpa membuang waktu, Jaka Anom bersiap memanjat pohon. Tangannya yang terampil dan tubuhnya yang lentur bergerak lincah seperti seekor kucing hutan. Namun, sebelum dia mencapai cabang tempat sarang lebah itu berada, suara yang lemah tapi penuh permohonan menyusup ke telinganya, memecah keheningan di antara bisikan dedaunan. "Tolong!" Suara itu terdengar sayup-sayup, namun cukup jelas untuk membuatnya berhenti sejenak. Jaka Anom terkejut dan segera mengedarkan pandangan dari atas pohon. Saat itulah matanya tertuju pada sebuah danau kecil yang memancarkan kilauan warna emas, tersembunyi di balik belukar lebat. Keindahan danau itu seperti panggilan magis yang membekukan langkahnya sesaat. Dengan hati-hati, dia turun dari pohon, meninggalkan sarang lebah yang menjadi tujuannya. Didorong rasa penasaran, dia bergegas menuju danau yang seolah memanggilnya. Ketika tiba di tepi danau, dia terperangah melihat seekor ikan emas dengan sisik yang berkilauan seperti permata, sedang berenang mendekatinya. Keajaiban belum berhenti di situ, ikan tersebut berbicara, dengan suara lembut namun penuh harapan. "Wahai pemuda, maukah kau menolongku? Aku kesepian di sini, dan aku ingin memiliki seorang teman. Aku melihatmu di pohon tadi. Maukah kau membuatkan kolam agar aku dapat tinggal di dekatmu?" Ujar ikan emas tersebut. Jaka Anom, terpesona oleh kemampuan ikan emas untuk berbicara, sempat terdiam sejenak. Dalam benaknya, dia merenungkan permintaan sang ikan. Meski hidupnya sederhana, hanya berbekal sebuah gubuk bambu di tepi hutan, Jaka Anom merasa bahwa memberikan tempat tinggal dan persahabatan kepada ikan emas mungkin adalah jalan untuk menemukan kebahagiaan yang berbeda dari apa yang dia bayangkan. "Baiklah," jawabnya setelah berpikir, "aku tinggal sendiri, tapi aku akan membuatkanmu kolam kecil di dekat tempatku." Dengan senyum lembut, ikan emas berkata, "Itu sudah lebih dari cukup. Aku hanya membutuhkan teman, bukan kemewahan." Kata-kata itu menghangatkan hati sang pemuda. Dia membawa ikan emas itu dengan penuh perhatian ke gubuknya,
di mana ia membuat kolam kecil sederhana yang akan menjadi rumah baru bagi sang ikan emas. Persahabatan yang baru terjalin ini menjadi awal dari cerita yang penuh keajaiban. Sebuah pengingat bahwa terkadang, kebahagiaan datang dari hal-hal yang paling sederhana. Hari-hari berlalu dengan kehangatan baru yang menyelimuti gubuk sederhana di tepi hutan. Sang pemuda, yang dulunya terbelenggu oleh kesepian, kini menemukan kebahagiaan dalam kehadiran sang ikan emas di kolam kecilnya. Setiap kali ia berbicara dengan ikan itu, ada rasa damai yang meresap ke dalam hatinya. Seolah mereka saling melengkapi kekosongan masing-masing. Hubungan mereka penuh dengan keakraban, seperti teman lama yang akhirnya bertemu kembali. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada sesuatu yang aneh namun ajaib yang mulai terjadi. Setiap pagi, ketika sang pemuda bangun dari tidurnya, ia mendapati meja kayu di dapurnya telah dipenuhi makanan dan buah-buahan yang segar dan lezat. Makanan itu tersaji dengan begitu rapi, seolah disiapkan oleh tangan-tangan ahli. Hal ini menjadi kejutan manis baginya, mengingat sebelumnya ia harus bersusah payah mencari makanan di hutan dan danau. Pada awalnya, ia berpikir ini mungkin sebuah kebetulan, atau mungkin ada orang desa yang diam-diam merasa iba padanya. Namun, setelah beberapa hari berturut-turut, ia mulai menyadari bahwa keanehan ini lebih dari sekadar kebetulan. Dengan rasa penasaran yang tak terbendung, ia akhirnya memutuskan untuk mencari jawaban dari satu-satunya makhluk yang ia percaya, yaitu sang ikan emas. Sambil menatap ikan emas yang berenang dengan anggun di kolamnya, sang pemuda bertanya dengan nada lembut namun penuh rasa ingin tahu. "Ikan emas, apakah kau tahu sesuatu tentang makanan yang selalu tersedia di mejaku setiap pagi?" Sang ikan emas menghentikan gerakannya sejenak dan memandang sang pemuda dengan senyuman penuh arti. Dengan suara yang tenang dan bersahabat, ikan itu menjawab, "Itu adalah balasan kecil dariku untuk kebaikanmu. Karena kau telah memberiku tempat tinggal dan menjadi temanku di tengah kesendirianku." Jawaban itu membuat sang pemuda terdiam. Ada rasa syukur yang meluap-luap, tetapi juga muncul pertanyaan yang tak terjawab di pikirannya. Siapa sebenarnya ikan emas ini? Dari mana asalnya? Mengapa ia memiliki kemampuan yang begitu luar biasa? Meski diliputi rasa penasaran, sang pemuda memilih untuk tidak mendesak. Ia merasa, mungkin waktu akan membawa jawaban, dan untuk saat ini, ia hanya ingin menikmati kehangatan persahabatan yang telah mengubah hidupnya. Suatu malam yang sunyi, ketika hanya suara gemerisik daun dan nyanyian jangkrik yang menemani, sang pemuda terbangun dari lelap tidurnya. Perasaan mendadak ingin buang air kecil memaksanya keluar dari hangatnya selimut, dan ia bergegas menuju bagian belakang gubuknya. Namun, langkahnya terhenti oleh pemandangan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di dapurnya, dalam temaram cahaya bulan yang masuk melalui celah dinding bambu, tampak seorang putri cantik berdiri dengan anggun. Rambut hitam panjangnya tergerai indah, menyatu sempurna dengan gaun sutra putih yang berkilauan seperti embun pagi. Putri itu tengah sibuk menyiapkan makanan dan buah-buahan di meja kayu sederhana miliknya. Sang pemuda terperangah, seolah matanya tidak percaya apa yang sedang disaksikan. Ia mendapati dirinya berdiri kaku di ambang pintu, jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Siapakah dia? Pikirnya, mencoba merangkai logika dari keajaiban yang terpampang di depan matanya. Setelah beberapa saat membeku dalam keheningan, ia akhirnya memberanikan diri melangkah mendekat. Putri cantik itu, yang awalnya tidak menyadari kehadiran sang pemuda, terkejut sesaat ketika melihatnya berdiri di sana. Namun, senyum lembut segera terlukis di wajahnya, menyampaikan ketenangan yang luar biasa. Sang pemuda pun, dengan suara pelan namun penuh keberanian, bertanya, "Maaf, Putri, Anda sebenarnya siapa? Dan kenapa Anda menyiapkan makanan untuk saya setiap pagi?" Senyum sang putri kian merekah, memancarkan kehangatan yang tak terlukiskan.
Dengan suara lembut bak alunan angin malam, ia menjawab, "Aku adalah ikan mas yang kau rawat di kolammu. Namun sesungguhnya, aku adalah salah satu putri dari kahyangan. Suatu hari, aku merasa bosan dan kesepian di istanaku. Aku memutuskan untuk berjalan-jalan di tepi danau di hutan ini. Tapi tanpa seizin dari istana, aku melanggar aturan dan akhirnya berubah menjadi seekor ikan mas." Kata-kata sang putri membuat Jaka Anom semakin tercengang. Keindahan dan keajaiban yang ia saksikan malam itu terasa begitu nyata, tetapi juga penuh teka-teki. Sang putri melanjutkan, "Aku sangat berterima kasih atas kebaikan hatimu yang telah memberiku tempat tinggal dan persahabatan. Sebagai tanda terima kasihku, aku telah menyiapkan makanan untukmu setiap pagi. Dan ada satu lagi yang harus kau ketahui. Di bawah tempat tidurmu, setiap pagi, kau akan menemukan kepingan uang emas. Gunakanlah itu dengan bijaksana untuk memenuhi kebutuhanmu di pasar." Sang pemuda mendengarkan dengan penuh perhatian. Perasaan kagum dan syukur bercampur menjadi satu. Malam itu menjadi titik balik dalam hidupnya. Sebuah malam yang mempertemukannya dengan keajaiban dan membawanya pada pemahaman baru tentang kebaikan hati dan keajaiban persahabatan. Dalam kesederhanaannya, ia merasa seperti tokoh dalam cerita dongeng. Namun ini adalah kenyataan. Kenyataan yang telah mengubah hidupnya selamanya. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara sang pemuda dan sang putri semakin erat. Keakraban yang terjalin di antara mereka tumbuh menjadi cinta yang tulus, sehingga mereka akhirnya memutuskan untuk menikah. Pernikahan itu membawa kebahagiaan dan perubahan besar dalam kehidupan sang pemuda. Kini, ia tidak lagi harus bersusah payah menjual kayu bakar atau madu di pasar. Kehidupannya lebih tenang dan teratur, diwarnai dengan kegiatan yang membangun seperti berbelanja kebutuhan rumah tangga, mempercantik gubuk sederhana mereka, serta mengelola sebuah kebun luas yang berada tak jauh dari rumahnya. Kebun itu menjadi sumber penghidupan baru bagi mereka. Sang pemuda bekerja dengan giat menanam berbagai jenis tanaman, sementara sang putri memberikan dukungan penuh dengan kebijaksanaan dan kasih sayangnya. Kehidupan mereka yang baru bukan hanya tentang kemajuan materi, tetapi juga tentang berbagi kebahagiaan dengan sesama. Sang pemuda dikenal sering membantu mereka yang membutuhkan, membagikan hasil kebunnya atau memberi pertolongan bagi tetangga yang kurang mampu. Namun, kehidupan yang damai itu menarik perhatian seorang pedagang di pasar yang mulai memperhatikan perubahan drastis dalam kehidupan sang pemuda. Pedagang tersebut merasa ada sesuatu yang tidak beres dan mulai diliputi rasa ingin tahu yang besar. Pada suatu hari, ketika sang pemuda berbelanja di pasar, pedagang itu berpura-pura mengajukan permintaan untuk berkunjung ke rumah sang pemuda. Tanpa rasa curiga, sang pemuda mengizinkannya. Ketika pedagang itu tiba di rumah sang pemuda, ia terkejut melihat kondisi rumah yang kini jauh berbeda dari sebelumnya. Rumah yang dulu sederhana kini tampak lebih terawat dan rapi, menunjukkan kemajuan yang mengagumkan. Sang pedagang berjalan perlahan, dengan penuh rasa ingin tahu, mengamati setiap sudut rumah. Namun, kejutan terbesar datang ketika ia melihat seorang wanita cantik di dapur. Sang putri, dengan rambut hitam panjangnya yang anggun, tengah sibuk mempersiapkan hidangan. Sang putri, menyadari niat pedagang itu, tidak menunjukkan tanda terganggu. Dengan sikap ramah dan penuh senyum, ia memperkenalkan diri sebagai istri dari sang pemuda. Tanpa perlu ditanya lebih jauh, sang putri menjelaskan bahwa suaminya telah lama mengelola kebun luas dari sedikit modal yang mereka kumpulkan. Ia juga mengungkapkan betapa kerja keras dan kebersamaan mereka telah membuat kehidupan mereka lebih baik. Penjelasan itu membuat pedagang terdiam, tertegun oleh kebenaran yang sederhana namun penuh makna. Rasa curiga yang sebelumnya memenuhi pikirannya perlahan memudar, digantikan oleh kekaguman atas kerja keras dan kebersamaan pasangan itu. Setelah itu, ia pun berpamitan setelah menikmati suguhan dengan perasaan lega dan penuh pemahaman. Demikianlah,
Kehidupan sang pemuda dan sang putri perlahan menjadi semakin baik dan bahagia. Tak lama setelah itu, mereka dikaruniai seorang putra yang lucu dan cerdas, melengkapi kebahagiaan mereka sebagai sebuah keluarga. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kesabaran, kebaikan hati, dan doa yang tulus mampu mendatangkan kebahagiaan yang tak terduga. Juga, jangan terlalu cepat curiga terhadap orang lain, karena seringkali, kebaikan atau rezeki mereka berasal dari usaha dan keahlian yang mungkin tidak kita ketahui. Kepercayaan dan pemahaman adalah kunci untuk melihat keindahan sejati dalam kehidupan orang lain.